Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat bergabung dengan Eko Rupiantoro di sini. Saya ucapkan selamat untuk adik-adik anak-anak kelas 7 SMP MTS. Selamat karena telah memasuki kelas yang baru, sekolah yang baru. Untuk kesempatan kali ini, saya akan menemani kalian belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial mengenai pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Materi kita yang pertama. Baik, anak-anak sekalian, makhluk hidup di muka bumi ini ada manusia, ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan. Pastilah memerlukan tempat untuk hidup dan mencari makan. Nah, tempat makhluk hidup tersebut dinamakan apa? Nah, apakah dasar laut, tempat hidup ikan, dan tumbuh-tumbuhan laut itu termasuk ruang? Nah, apakah halaman sekolah tempat kita upacara itu termasuk ruang juga? Dan apakah antara ruang-ruang yang satu dengan ruang yang lain terjadi hubungan, saling tergantungan? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ini kita simpan dulu. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini adalah mengenai pengertian ruang, kemudian interaksi antar ruang, kemudian saling ketergantungan antar ruang. Baik, amatilah gambar berikut ini. Di sini ada gambar suasana kehidupan di pantai. Ada nelayan yang sedang menjual ikan di sini. Kemudian di gambar yang bawah, ini adalah suasana di pegunungan, perkebunan stroberi di sini. Nah, dari kedua gambar tersebut, pasti kalian bisa mengamati dan mengambil kesimpulan. Apa sih keistimewaan atau keunggulan yang dimiliki oleh daerah pantai dibandingkan dengan daerah pegunungan, dan begitu pula sebaliknya, apa sih keunggulan yang dimiliki oleh daerah pegunungan dibandingkan dengan daerah pantai. Dengan adanya keunggulan dan kekurangan dari masing-masing daerah, apa yang akan terjadi? Nah, baik, kita masuki saja pengertian ruang. Apa itu ruang? Ruang adalah tempat di permukaan bumi ini, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian, yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Ya, tentunya tinggal di sini adalah karena makhluk hidup butuh makan dan berkembang biak. Nah, batas ruang itu sendiri diartikan sebagai tempat dan unsur-unsur lainnya yang mempengaruhi kehidupan di permukaan bumi. Unsur-unsur yang mempengaruhi makhluk hidup itu apa? Ada udara, ada air, ada sinar matahari, dan sebagainya. Nah, jadi pengertian ruang ini adalah semua yang ada di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun sebagian, dan ditambah dengan unsur-unsur yang mempengaruhi kehidupan makhluk hidup tersebut. Nah, di sini ini contohnya. Yang tadi di pegunungan dan di pantai. Nah, sekarang di dasar laut ini. Apakah dasar laut ini termasuk juga ruang? Nah, ini ada ikan, berarti makhluk hidup. Ada tumbuh-tumbuhan di sini, terumbu karang dan sebagainya. Oh, berarti ini juga termasuk ruang. Termasuk di sini di lapisan bumi. Nah, apakah antara ruang yang satu dengan ruang yang lainnya terjadi interaksi, terjadi hubungan? Mengapa terjadi hubungan interaksi tersebut? Mengapa alasan terjadi hubungan tersebut? Kita lihat kembali di sini. Orang di daerah pantai menghasilkan ikan dan hasil laut lainnya. Sementara orang-orang di pegunungan menghasilkan buah, stroberi, dan sayur-sayur yang hanya bisa tumbuh di daerah ketinggian, berhawa dingin, bercuaca dingin di sini. Nah, apakah orang-orang yang hidup di daerah pantai ini hanya boleh makan ikan saja setiap hari, memakan hasil laut saja,
tidak boleh orang-orang yang hidup di pantai ini tidak boleh memakan sayur-sayuran yang ada di tumbuh di pegunungan, tidak boleh makan stroberi dan sebagainya. Begitu juga sebaliknya, apakah orang-orang yang hidup di pegunungan sini hanya boleh makan hasil kebun, sayur-sayuran dan buah-buahan di sini, tidak boleh makan ikan asin? Nah, tentunya tidak. Orang-orang di daerah pantai juga memerlukan buah dan sayur-sayuran yang diproduksi di daerah pegunungan. Demikian juga orang-orang di daerah pegunungan pastilah membutuhkan hasil laut yang dihasilkan di pantai di sini. Nah, saling membutuhkan tersebut yang mengakibatkan terjadinya kondisi saling bergantung. Orang daerah pantai bergantung kebutuhan sayur mayur dari daerah pegunungan. Sebaliknya, orang-orang di daerah pegunungan membutuhkan hasil laut yang dihasilkan oleh orang-orang yang hidupnya di pesisir pantai. Ada beberapa kondisi yang saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keuangan, yaitu yang pertama adalah saling melengkapi atau complementarity. Kemudian yang kedua adalah kesempatan antara atau interviewing opportunity, dan yang ketiga adalah keadaan yang dapat diserahkan atau dipindahkan atau transferability. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah keadaan saling melengkapi. Kondisi saling melengkapi terjadi jika ada wilayah-wilayah yang berbeda komoditas yang dihasilkan. Seperti contoh tadi itu. Wilayah A surplus sayuran, menghasilkan sayuran secara berlebih. Ada sisa sayur-sayuran di sini setelah dikonsumsi oleh masyarakat di wilayah A ini masih ada lebih. Nah, lebihnya mau diapain? Dijual ke daerah lain yang membutuhkan. Sementara wilayah B ini surplus ikan, mempunyai kelebihan produksi ikan. Nah, ikan ini setelah habis dikonsumsi oleh wilayah tersebut masih ada sisa, maka dijual ke daerah yang lain. Nah, di sini wilayah A menjual sayuran ke wilayah B, kemudian wilayah B menjual surplus ikan ke wilayah A. Di sini terjadi saling melengkapi. Kemudian yang kedua adalah kesempatan antara. Kesempatan antara. Di sini ada dua wilayah yang memiliki kemiripan, memiliki kesamaan komoditi. Wilayah A surplus sayuran dan minus ikan. Sedangkan wilayah B dan C sama-sama surplus ikan dan minus sayuran. B dan C sama-sama memiliki surplus ikan dan minus sayuran. Nah, dari wilayah A ini, surplus sayuran ini akan dijual kemana? Ke B atau ke C? Kemudian minus ikan ini akan diambil dari mana? Dari B apa dari C? Nah, dari bagian ini, tentunya dari orang-orang dari wilayah A ini akan menjual sayuran ke wilayah C dan menjual sayuran ke wilayah C dan membeli ikan dari wilayah C. Sebabnya apa? Karena wilayah C ini lebih dekat ke wilayah A daripada wilayah A ke wilayah B di sini. Nah, di sini ada lokasi alternatif yang lebih baik, lebih menghemat ongkos atau biaya pengangkutan di sini. Nah, kemudian yang ketiga, kemudahan transfer atau transferability. Mengangkut komoditi dari satu wilayah ke wilayah yang lain pastilah memerlukan biaya. Sebelum memikirkan keuntungan, pasti ada biaya operasional yang harus dikeluarkan. Nah, di sini tentunya para pedagang sayuran di wilayah A dan pedagang ikan di wilayah B ini akan memperhitungkan untung rugi. Dan mereka ini harus memperhitungkan biaya yang dikeluarkan itu harus lebih kecil atau lebih sedikit dibandingkan dengan keuntungan yang didapatkan. Jangan sampai terjadi keuntungannya yang lebih sedikit,
dan biaya yang lebih besar, maka akan terjadi kerugian. Baik, dari pemaparan yang singkat tadi bisa diambil kesimpulan bahwa pengertian ruang, kita sudah membahas tentang pengertian ruang. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, tempat makhluk hidup tinggal dan berkembang biak. Kemudian pengertian interaksi antar ruang, kondisi saling bergantung antara satu ruang dengan ruang yang lain karena saling membutuhkan. Ya. Penyebab terjadinya interaksi antar ruang adalah adanya kelebihan di suatu tempat dan adanya kekurangan di tempat lain, maka terjadilah kondisi saling bergantung. Nah, kemudian macam-macam kondisi saling bergantung ini ada 3, yaitu kondisi saling melengkapi, kemudian kesempatan antara, dan kemudahan transfer. Baik, anak-anak sekalian, untuk menguji pemahaman kalian tentang materi yang tadi, saya mengajukan 4 buah pertanyaan. Jelaskan pengertian ruang. Kemudian nomor 2, jelaskan pengertian interaksi antar ruang. Dan yang ketiga, mengapa terjadi interaksi antar ruang. Dan keempat, jelaskan dengan contoh kasus. Nah, ini contoh kasus ini silahkan kamu cari di daerahmu yang terdekat. Contoh regional komplementari itu seperti apa, kemudian contoh intervening opportunity itu seperti apa, kemudian contoh transferability itu seperti apa. Baik, demikian dari saya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.